Baik, materi pertama yaitu pengertian traktor. Pengertian traktor adalah kendaraan yang disisi secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Traktor tangga merupakan traktor pertanian yang hanya mempunyai sebuah poros roda beroda dua ayat penggerak utamanya menggunakan motor diesel silinder tunggal. Fungsi traktor, tugas pokok dan fungsi traktor bila dirangkaikan dengan suatu beratan tambahan berupa implemen pajak lebat berapaan sebagai alat untuk penggolah tanah sebelum melakukan penanaman. Di samping itu pula traktor memiliki fungsi lain, yaitu sebagai tenaga penggerak beratan mesin-mesin pertanian lain, power take-off BTO yang diseluruhkan ke mesin-mesin yang akan dikerjakan. Ya, baiklah, materi selanjutnya yaitu ada bagian-bagian dari traktor. Nah, bagian-bagian dari traktor ini harus kita ketahui ya, agar kita tahu fungsinya dan juga kegunaannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu agar ketika kita menggunakan traktor di lapangan, kita tidak salah menggunakan alat. Ya, untuk bagian yang pertama itu dari bagian handling atau bagian yang akan kita pegang ketika kita menggunakan traktor. Yang pertama itu ada tuas belok kanan. Nah, tuas belok kanan ini fungsinya yaitu untuk membelokkan stang ke bagian kanan. Dan juga yang kedua itu ada handling atau pegangan. Nah, pegangan ini berfungsi untuk patokan kita ketika kita menggunakan traktor. Yang ketiga ada tuas kopling. Nah, tuas kopling ini berfungsi untuk mengoperasikan kopling utama atau mengatur kecepatan. Lalu selanjutnya ada handle utama. Nah, handle utama ini berfungsi untuk berpegangnya operator. Lalu yang kelima itu ada tuas belok kiri. Nah, tuas belok kiri ini fungsinya sama seperti tuas belok kanan, bedanya hanya tuas belok kanan itu untuk kita belok kanan dan tuas belok kiri ini untuk kita membelokkan ke arah kiri. Lalu yang keenam ada roda besi. Fungsi dari roda besi untuk membajak di lahan kering. Lalu yang ketujuh ada blok mesin. Nah, blok mesin ini sebagai tempat mesin utama dan penggerak utama, di mana mesin ini menjadi komponen utama sumber gerak daripada traktor itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada tension pulley. Nah, berfungsi untuk mengatur tegangan V-belt. Lalu yang kesembilan ada V-belt, berfungsi untuk meneruskan putaran dari mesin ke roda. Lalu yang ke-10 ada penyangga. Penyangga berfungsi sebagai penyangga traktor ketika traktor tidak dioperasikan. Penyangga ini sebagai standar daripada si traktornya itu. Lalu yang ke-11 ada puli. Nah, puli ini fungsinya untuk mentransmisikan putaran. Lalu yang terakhir itu lampu, berfungsi untuk menerangi tanah yang mau diolah ketika melakukan pengolahan pada malam hari. Ya, baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai implemen yang ada pada traktor roda 2. Nah, sebenarnya implemen yang terdapat pada bajak roda 2 itu ada banyak sekali ya, mulai dari bajak yang digunakan pada pengolahan tanah pertama dan juga pengolahan tanah kedua. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai implemen yang sering digunakan oleh para petani dalam mengolah lahan. Yang pertama itu ada bajak singkal. Nah, bajak singkal merupakan jenis bajak yang paling tua di Indonesia. Dan bajak ini yang paling sering digunakan oleh petani. Bajak singkal terbagi menjadi dua golongan, yaitu bajak singkal satu arah dan bajak singkal dua arah. Bajak singkal satu arah adalah jenis bajak singkal yang pada waktu pengerjaannya akan melemparkan dan membalikan tanah hanya dalam satu arah dan biasanya dilakukan ke arah kanan. Sedangkan bajak singkal dua arah adalah jenis bajak singkal yang pada saat dilakukan pengolahan tanah
Arah pelemparan dan pembalikan dapat diatur dua arah, yaitu ke arah kanan maupun ke arah kiri. Sehingga bajak singkal dua arah memiliki kelebihan lebih praktis dan pengolahan tanah seragam, namun memiliki kelemahan konstruksi bajak yang lebih rumit dan juga berat. Yang kedua ada bajak piringan. Bajak piringan adalah salah satu jenis bajak yang cocok digunakan pada tanah yang lengket, tidak mengikis dan mengering, di mana bajak singkal tidak dapat masuk, seperti tanah berbatu, tanah yang memiliki banyak sisa akar, tanah gambut, dan pembajakan tanah yang berat. Kelemahan dari bajak piringan ini adalah bekas pembajakan ini tidak dapat betul-betul rata. Hasil pengolahan masih berbongkah-bongkah, tapi untuk lahan yang erosinya besar justru dianggap menguntungkan. Berdasarkan jenisnya, bajak piringan secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu bajak piringan standar dan bajak piringan vertikal. Bajak piringan standar, masing-masing piringan memiliki poros tersendiri antara piringan satu dengan piringan lainnya. Sedangkan bajak piringan vertikal, masing-masing piringan sudah dirangkai dalam satu poros. Ya, yang ketiga ada bajak putar. Pengolahan tanah dengan menggunakan bajak akan diperoleh bongkahan tanah yang masih cukup besar, sehingga biasanya perlu pekerjaan tambahan agar mendapatkan keadaan yang lebih halus. Nah, bajak putar adalah salah satu jenis bajak yang dapat melakukan pekerjaannya dalam sekali tempuh, hingga tanah agak lebih halus. Penggunaan bajak putar ini dapat digunakan pada tanah kering atau tanah sawah. Bajak putar juga dapat digunakan untuk melakukan penyiangan. Kelebihan daripada bajak putar ini yaitu tadi mengefisienkan waktu yang kita tidak perlu dua kali melakukan pengolahan tanah. Yang keempat ada bajak pahat atau chisel plow. Nah, bajak pahat digunakan untuk merobek dan menembus tanah dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop yang disebut mata pahat atau chisel point. Fungsi dari bajak pahat adalah untuk memecah tanah yang keras dan kering, tanah yang berjerami, memecah lapisan keras, dan untuk memperbaiki infiltrasi air pada tanah sehingga dapat mengurangi erosi. Lalu yang kelima ada bajak tanah bawah atau subsoil plow. Yang kelima ada bajak tanah bawah atau subsoil plow. Nah, bajak tanah bawah termasuk dalam jenis bajak pahat, tetapi konstruksi yang lebih berat. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan bajak pahat, namun dipergunakan untuk kedalaman tanah yang lebih dalam, sekitar 50 hingga 90 cm. Bajak tanah bawah ini penarikannya menggunakan traktor dengan daya 60 hingga 80 HP. Ya, itu tadi implemen-implemen yang sering digunakan dalam pengolahan tanah dalam pertanian, di mana kelima implemen tadi dapat mempermudah petani dalam melakukan pengolahan tanah. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai teknik mengoperasikan traktor roda 2. Nah, dalam teknik mengoperasikan traktor roda 2 ini terdiri dari cara menyalakan dan mematikan traktor roda 2. Pertama yaitu cara menyalakan traktor. Sebelum traktor dinyalakan, yang pertama kali harus diperhatikan yaitu traktor perlu disimpan di tempat yang datar dengan ventilasi udara yang baik. Nah, traktor tersebut juga sebelum dijalankan itu perlu diperiksa sehingga dalam kondisi yang baik. Nah, pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan tangki bahan bakar dan tangki yang berisi air pendingin mesin. Nah, tangki-tangki tersebut perlu diperiksa apakah bahan yang ada di dalamnya masih cukup tersedia atau tidak. Nah, berikut ini terdapat contoh video untuk menyalakan traktor roda 2. Untuk menyalakan traktor, yang pertama kali harus dilakukan yaitu menyiapkan tuas engkol. Selanjutnya, buka tuas gas ke posisi on atau posisi jalan. Lalu tarik tuas dekompresi sambil memutar poros engkol secara cepat sampai traktor menyala.
Kemudian berikut ini merupakan cara mematikan traktor roda 2. Caranya yaitu dengan memindahkan tuas gas ke posisi stop. Lalu traktor akan perlahan-lahan berhenti dengan sendirinya dan dapat juga dibantu dengan tombol yang terdapat di samping kanan mesin traktor tersebut. Nah, berikut ini terdapat contoh video lain untuk menjalankan traktor roda 2. Dalam video ini, petani tersebut menyalakan traktor. Kemudian, sesaat setelah traktor menyala, traktor tersebut ditunggu atau dipanaskan kurang lebih selama 2-3 menit, baru kemudian digunakan. Lalu selanjutnya terdapat materi perawatan dan pemeliharaan traktor roda 2. Berikut adalah beberapa pemeriksaan rutin yang harus petani atau operator traktor lakukan untuk merawat dan memelihara traktor agar awet dan menguntungkan. Yang pertama yaitu pemeriksaan mur dan baut. Mur dan baut diperiksa saat umur kerja traktor selama 25 jam. Sebelum dan sesudah penggunaan traktor, mur dan baut serta pengikat lain harus diperiksa. Jika dibiarkan kendur akan berakibat bagian-bagian traktor lepas atau patah, atau menimbulkan kerusakan yang lebih berat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan V-belt. Sama seperti tadi, pemeriksaan V-belt dilakukan saat umur kerja traktor selama 25 jam. Ketegangan V-belt harus tepat. Belt yang dipakai cukup lama akan mengembang dan berakibat kendur, yang akan menyebabkan terjadinya slip. Belt yang terlalu kencang akan mudah rusak dan putaran mesin akan menjadi terhambat, sehingga pemeriksaan belt ini cukup penting. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan tangki bahan bakar. Tangki harus terisi cukup bahan bakar, karena tangki kosong akan menyebabkan masuknya udara ke saluran bahan bakar, sehingga traktor akan sulit dihidupkan. Pemeriksaan bahan bakar dapat dilihat dari selang penduga yang ada di samping tangki bahan bakar. Yang keempat yaitu terdapat pemeriksaan saringan bahan bakar. Karena traktor biasa bekerja di lahan yang penuh dengan debu, maka hal itu menyebabkan saringan akan menyerap udara yang kotor. Kondisi saringan udara di dalam traktor harus berada dalam kondisi yang baik agar proses penyaringan udara berlangsung dengan sempurna. Saringan udara ini perlu dibersihkan secara berkala, karena bahan bakar yang masuk ke dalam ruang pembakaran harus betul-betul bersih. Selanjutnya yang keenam terdapat pemeriksaan tuas kendali atau kontrol. Seluruh tuas kendali atau kontrol harus beroperasi dengan baik. Dengan beroperasinya tuas kontrol dengan baik, maka operator dapat mengoperasikan traktor dengan baik pula. Kemudian yang ketujuh terdapat pemeriksaan tekanan ban. Tekanan ban harus standar yaitu sekitar 16,5 PSI. Tidak boleh terlalu keras atau terlalu kempes, dan tekanan kedua ban juga harus sama. Lalu terdapat perawatan dengan cara pelumasan. Bagian-bagian yang bergesekan perlu diberi pelumas agar tidak timbul gesekan dan juga menimbulkan panas. Dan yang terakhir yaitu terdapat pemeriksaan implemen. Implemen yang akan dioperasikan harus betul-betul siap sehingga pemeriksaan ini sangat penting untuk dilakukan.
Terakhir, saya akan membahas mengenai pola-pola pengelolaan tanah yang dilakukan dengan menggunakan traktor. Yang pertama, ada pola pembajakan dari tengah. Pola ini dilakukannya untuk traktor akan masuk pada bagian tengah, lalu diputar ke bagian kanan, terus menerus dibelokkan ke arah kanan. Lahan yang cocok menggunakan pola ini itu lahan yang memiliki ukuran memanjang dan sempit. Pola ini akan menghasilkan alur balik atau back furrow, yaitu alur bajakan yang saling berhadapan satu sama lain, sehingga akan terjadi penumpukan lemparan hasil pembajakan yang memanjang di tengah jalan. Kedua, ada pembajakan dari tepi. Bisa dilihat untuk arah masuk dari traktornya sendiri pada salah satu ujung tepi pada suatu lahan yang nantinya dibelokkan. Pembajakannya ini dilakukan dengan cara berputar sampai ke arah tengah. Untuk lahan yang cocok pada pola ini itu lahan yang memanjang dan sempit. Dan hasil dari pola ini akan menghasilkan alur mati atau dead furrow, yaitu alur bajakan yang saling berdampingan satu sama lain, sehingga akan terjadi alur yang tidak tertutup oleh lemparan dari hasil pembajakan. Yang ketiga, ada pola pembajakan keliling tengah. Nah, ini dapat dilihat di gambar. Untuk masuknya ini bakal ada di tengah dan dilakukan secara berputar sampai membesar. Nah, nanti untuk bagian lahan yang tidak terjangkau oleh traktor akan dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan cakul. Untuk lahan yang cocok pada pola pengolahan ini berbentuk bujur sangkar dengan lahan yang tidak terlalu luas. Yang keempat, ada pola pembajakan keliling tepi. Sama seperti tadi, pola pembajakan keliling tengah, cuma bedanya untuk proses awal traktor masuk ada di tepi salah satu lahan. Nantinya ujungnya ini berada pada bagian tengah, jadi terkadang untuk pola ini operator akan kesulitan untuk membelokkan traktor. Dan lahan yang cocok itu sama juga dengan berbentuk bujur sangkar dengan lahan yang tidak terlalu luas. Dan yang terakhir ada pola pembajakan bolak-balik rapat. Untuk pengolahan dari pola ini, jadi traktor akan disimpan dari salah satu tepi sisi lahan dengan arah membujur. Untuk arah lemparan hasil pembajakannya ini keluar, dan untuk lahan yang cocok pada pola ini berbentuk memanjang dan sempit. Jadi diperlukan lahan untuk berbelok atau headland pada kedua ujung lahan. Pola ini sangat cocok dilakukan untuk bajak yang dapat diubah arah lemparan pembajakannya. Jadi pola ini itu merupakan pengolahan tanah yang kedua dengan mesin rotari atau bajak rotari, karena hasil dari pengolahan yang pertamanya ini tidak dapat terlempar ke samping.